Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan satu soal mengenai konsep energi dan usaha. Jadi ada sebuah mobil bermassa 2 ton, dia berada di jalan. Nah, jalan itu memberikan gaya gesek sebesar 100 Newton. Jadi kita anggap aja mobilnya bergerak ke kanan, gaya geseknya itu ke arah kiri gitu ya. Jadi dia tugasnya memperlambat gaya gesek itu. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan 2 meter per second. Maka mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa meter. Teman-teman boleh coba dulu. Sekarang kita akan bahas. Jadi kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, teman-teman bisa balik ke video ini untuk melihat pembahasannya. Jadi soal ini bisa dikerjakan dengan banyak cara. Pertama kita akan kerjakan dulu dengan konsep energi dan usahanya. Jadi di awal mobil ini punya energi gitu ya, energi awal. Karena ada gaya gesek, maka energi awal itu tidak sama dengan energi akhir. Ada sebagian energi yang hilang karena gaya gesek ini. Karena gaya gesek ini melakukan usaha. Jadi energi awal dikurangi usaha oleh gaya gesek itu sama dengan energi akhir. Kayak gini ya. Kan seharusnya kalau nggak ada gaya gesek, energi awal sama dengan energi akhir gitu kan ya. Tapi karena sekarang kita punya gaya, mobil kita itu menerima gaya gesek. Nah, gaya gesek ini memperlambat tadi ya, mengikis energinya sedikit demi sedikit. Jadi energi akhirnya itu energi awal dikurangi usaha oleh gaya gesek itu sendiri. Oke, kita lihat di awal ada energi apa aja. Di awal dia punya energi kinetik karena mobil melaju dengan kecepatan 2 meter per second. Cara menghitung energi kinetik itu setengah dikali M. M itu massa mobilnya, dalam hal ini 2000 kg. Hati-hati, ubah ke kilogram dulu ya, itu kan masih ton. Dikali V kuadrat. Jadi energi kinetik itu kan setengah kali M kali V kuadrat gitu ya. Dikurangi usaha oleh gaya gesek. Usaha itu F kali S. F itu besar gayanya. S itu gaya tersebut bekerja dalam jarak berapa gitu. Jadi selama mobil ini berpindah sejauh berapa gitu. Itu kan kita nggak tahu. Itu yang disuruh cari kan. Jadi misalkan aja jarak yang ditempuh mobil itu sampai dia berhenti itu adalah X gitu ya. Di akhir karena dia berhenti maka dia tidak punya energi apa-apa. Gitu. Oke, jadi kita bisa hitung setengah kali 2000 itu 1000 dikali 2 kuadrat jadi 4000 sama dengan 100x. Jadi X-nya itu 4000 dibagi 100 atau 40 meter. Kayak gitu ya cara mengerjakannya. Sekarang kita bisa kerjakan ini dengan cara yang lain sebetulnya. Dengan cara GLBB. Bagaimana caranya mengerjakan soal ini dengan konsep GLBB? Pertama, ada mobil 2 ton mendapat gaya gesek sebesar 100. Berarti kita bisa cari perlambatannya dong. Lewat hukum 2 Newton. Teman-teman kalau masih ingat hukum 2 Newton itu bilang bahwa total gaya yang bekerja pada sebuah benda itu harus sama dengan M kali A. Karena di sini dia mengalami gaya gesek sebesar 100, maka kita bisa cari itu perlambatannya itu berapa. M-nya itu 2000, A-nya ini kita cari dulu, perlambatannya ini kita cari. Kita dapat bahwa A-nya itu 100 dibagi 2000. Atau kalau kita sederhanakan itu jadi 1/20 meter per second kuadrat. Oke, simpan dulu. Jadi kita tahu bahwa mobil ini punya kecepatan awal 2 meter per second, perlambatan 1/20, kecepatan akhir 0, lalu ditanya berapa jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh oleh mobil itu. Dari kecepatan 2 sampai kecepatannya 0 tadi. Kita bisa gunakan rumus yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2AX. VT kuadrat, kecepatan akhir di kuadrat, sudah disebutkan ya, kecepatan akhir mobil itu kan 0 karena diam. Kecepatan awalnya adalah 2 di kuadrat, dikurangi 2 dikali A-nya 1/20, kayak gitu, dikali X. Ya. Jadi 0 sama dengan 4
dikurangi 2 kali 1/20 itu 1/10 ya. 1/10 kali X itu ya sama aja kayak X per 10 gitu. Jadi X per 10 itu sama dengan 4, X-nya sama dengan 4 kali 10 atau 40 meter. Sama ya hasilnya. Jadi kita review lagi. Intinya itu ada sebuah mobil, dia itu bergerak, punya massa sekian, kecepatan awal sekian. Menerima gaya gesek besarnya 100. Lalu ditanya, kan si gaya gesek ini memperlambat nih. Dia memperlambat sampai berhenti. Nah, ketika berhenti itu dia sudah nempuh jarak berapa? Gitu. Pertama, kalau kita gunakan konsep energi dan usaha, kita harus tahu bahwa di sini ada usaha gaya gesek yang bekerja. Jadi energi awal si mobil dengan energi akhir itu berbeda. Energi awalnya lebih besar, energi akhirnya lebih kecil. Kenapa kok seperti itu? Karena si usaha oleh gaya gesek ini mengikis gitu ya, mengikis energi dari si mobil. Kan gunanya usaha itu untuk menambah atau mengurangi energi dari sebuah benda kan. Di dalam hal ini, gaya gesek itu melakukan usaha yang mengikis energi si mobil itu. Energi awalnya besarnya segini. Usaha oleh gaya geseknya besarnya segini. 100 itu besarnya, X-nya itu adalah perpindahan yang ditempuh mobil itu sampai dia berhenti gitu ya. Energi akhirnya 0 karena dia sampai berhenti. Ya kalau sampai berhenti, energi kinetiknya 0 dong. Dan dia tidak punya energi dalam bentuk lainnya. Jadi kita dapatkan persamaan seperti ini dan kita dapatkan X-nya sama dengan 40 meter gitu ya. Dengan cara yang lain kita bisa dapat hal yang sama, memanfaatkan bahwa benda itu kalau dikenai gaya, maka dia punya perlambatan atau percepatan tertentu. Kalau kita punya nilai percepatan atau perlambatannya, kita bisa pakai rumus-rumus yang ada di gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Sekarang kita lihat, kita cari dulu perlambatannya di bagian ini. Menurut hukum 2 Newton, di hukum 2 Newton itu total gaya yang bekerja sama dengan massa kali percepatan atau perlambatan gitu ya. Gayanya ada, massanya ada, dapat perlambatannya 1/20. Setelah itu kita bisa manfaatkan rumus GLBB yang ini. VT itu kecepatan akhir, yaitu 0 karena mobilnya diam gitu ya di akhir. Kecepatan awalnya itu 2, perlambatannya itu 1/20, X itu perpindahan yang dia tempuh dari kecepatan 2 sampai dia berhenti. Kita dapatkan persamaan seperti ini, maka kita bisa cari nilai X-nya itu berapa, yaitu 40 meter. Dan kedua cara ini menghasilkan jawaban yang sama ternyata. Oke, sampai sini dulu tentang pembahasan soal kali ini. Kita ketemu di video berikutnya.